Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa takarram wa akrim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sekalian, wabil khusus pada yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, segenap jamaah majelis ratib dan adik-adik sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini Allah jadikan sebagai satu bukti akan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam tempat ini pula kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tumbuhkan mahabbah wa syauq, rasa cinta dan kerinduan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada bulan yang mulia ini, di malam yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berbagai karunia dan kenikmatan, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, sehingga kita bisa ringan langkah, kita bisa tergugah hati, kita bisa mudah mengucapkan di dalam kebaikan-kebaikan yang akan menjadi bekal buat kita nanti di akhirat. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, qaulan au fi'lan, baik yang berupa ucapan ataupun yang berupa perbuatan, semuanya menjadi simpanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah wa syukrulillah pada saat ini kita sudah berada pada malam yang keempat, ya, atau malam yang kelima, karena kalender ada yang bilang tanggal 4, ada yang bilang tanggal 3 sekarang. Ala kulli hal, yang jelas kita berada di awal-awal daripada bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah barang tentu di awal daripada bulan ini, ayo kita pasang niat. Mari kita tancapkan keinginan supaya tidaklah keluar dari bulan ini kecuali kita mendapatkan kecintaan kita yang sebenar-benarnya dan kerinduan kita yang setulusnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam hal dan berbagai macam perkara yang bisa kita lakukan dengan kita beristiqomah
sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, pada malam yang mulia ini, di mana ini adalah pertemuan bulanan ya Pak, ya, dalam acara yang biasa diadakan ratiban, ya. Alhamdulillah, ratib yang dibaca adalah ratib Al-Haddad, ya. Yang ratib itu sendiri adalah kumpulan dari apa yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang dinukil dari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pertama kita memulai membaca ayat kursi, terus kemudian diikuti dengan wirid-wirid yang mempunyai hitungan tersendiri. Itu semuanya adalah bacaan-bacaan yang sudah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, beliau hanya mengumpulkan ya apa yang sudah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Beliau ingin agar ummah Muhammadiyah menghidupkan akan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena faedahnya, keutamaannya, khasiatnya pun banyak sekali. Sehingga di dalam Ratibul Haddad itu sendiri ya banyak ulama yang menyatakan, ya bahkan masyhur, ya Ratibul Haddad itu bisa memberikan keamanan di dalam satu daerah, satu negeri, satu rumah dan lain sebagainya. Ya, ulama pun menyebutkan di antara keutamaannya bahwasanya orang yang selalu istiqamah membaca Ratibul Haddad, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kematian husnul khatimah. Ini di antaranya. Ya. Pemberian anugerah yang Allah berikan tersebut, kenapa? Karena si fulan hamba Allah yang menjalankan, menghidupkan, mengamalkan apa yang telah dikumpulkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak lain berarti dia telah mengistiqomahkan di dalam menghidupkan sunnah kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam setiap maulid, ya, perayaan maulid, peringatan maulid itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ini kata Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disuruh mengingat-ingat. Karena di dalam mengingat-ingat itu pasti bermanfaat dan akan memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya, apa hubungannya di dalam perayaan peringatan Maulid yang kita adakan di sini atau di semua tempat, baik ya Maulid besar ataupun Maulid kecil? Ya, tidak lain ya adalah untuk mengingatkan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diingetin, ya, mubaligh yang berceramah, dai yang menyampaikan pidato, menyampaikan nasihat, mereka semuanya mengingatkan kepada kepribadian baginda Rasulullah dari segi akhlaknya, dari segi ajarannya, dari segi kepribadiannya, ya, dan segala macam aspek disebutkan ya oleh para pendai di dalam mengingatkan akan biografi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di dalam mengingatkan tersebut, apa yang kita bisa dapatkan setelah
setelah kita sekian banyak hadir di sini, kita dengerin ya Ustadz Fulan bilang ceramah begini, ya di masjid ini Kiai Fulan bilang ceramah begini nasihatnya, ya di masjid yang lain pula kita hadir lah nasihatnya seperti ini. Lah yang menjadi perhatian buat kita bahwa setiap apa yang diutarakan, disampaikan oleh para pendai, baik para habaib, para kiai, para asatid, itu yang lebih banyak kita dengarkan dan menjadi nilai kesimpulan dari apa yang bisa kita dapatkan bahwasanya sangat banyak, ya sangat banyak apanya Pak? Sangat banyak kesunahan baginda Rasulullah yang kita lalaikan. Sangat banyak ajaran baginda Rasulullah yang kita lupakan. Sangat banyak percontohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kurang kita ikuti. Ini jadi bukan cuma sekedar dengerin kayak orang ngedongeng, bukan. Ya, bukan cuma sekedar gitu doang. Kalau model anak-anak kecil kayak yang ada di hadapan kita sekarang ini mungkin iya, karena emang kelasnya, levelnya, ya kita ceritain tentang sejarah baginda Rasulullah, dia dengerin kayak dongeng. Tapi kalau kita lain, kita dengerin kepribadian baginda Rasulullah, akhlak baginda Rasulullah, ya kemudian ajaran-ajaran baginda Rasulullah justru harus kita jadikan barometer. Kita ini sudah melakukan ajaran baginda Rasulullah apa belum? Dan ternyata memang kebanyakan banyak yang belum kita kerjakan, ya. Yang belum tahu aja banyak, apalagi yang udah tahu. Kita udah tahu siwakan ya Pak ya. Siwak itu sunnah, ya. Tapi kalau kita mau wudhu, kita siwakan apa kagak? Siwak itu sunnah. Kalau kita mau sholat, kita siwakan apa kagak? Ala kulli hal. Tahu, tapi kita enggak ngamalin. Tahu, tapi kita enggak ngidupin. Ini yang mesti dari sini kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Busiri, nastaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi. Ya, kita beristighfar kepada Allah dari ucapan atau perbuatan yang cuma sekedar ngucapin doang tapi perbuatannya kagak, ngamalinnya kagak. Lah ini ya, di dalam bulan yang mulia ini yang perlu kita hidupkan adalah menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada baginda Rasulullah, iya cinta. Tapi kecintaan tersebut bukan cuma cukup dengan hadir maulid, bukan. Kecintaan itu bukan cuma cukup dengan kita dengerin sejarah Nabi, bukan. Pun bukan dengan cukup ya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, karena salawat yang kita lantunkan, yang kita ucapkan pun belum seberapa, enggak seperti orang dulu. Kita bersalawat paling banyak 100-200. Bahkan ada yang salawatnya cuma sekedar pas sholat atau setelah sholat doang, ya mau doa atau setelah doa doang. Ya ini, sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ini jauh di atas kita. Ya, mereka bersalawat kepada baginda Rasulullah 10.000 paling sedikit. Ya, mereka bersalawat kepada baginda Rasulullah 100.000 paling sedikit, dan lain sebagainya, tergantung tingkatan mereka. Di dalam sejarah tercatat seorang malik, ya seorang raja yang mana dia bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari di tengah-tengah kesibukannya 100.000 kali setiap hari. Al-Malik al-Muzaffar, ya
di tengah-tengah kesibukan, ya, sebagai khalifah, sebagai raja, ya, dia tidak pernah meninggalkan bersalawat kepada baginda Rasulullah setiap hari 100.000 kali. Ala kulli hal, kita kesibukannya apa? Lah, ini susah, kayaknya susah. Untuk bersalawat itu seakan-akan berat. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih tipis, ya, masih berupa omongan doang, tapi di dalam pengamalan belum. Nah, kalau seumpamanya sudah masuk ke dalam sanubari kita, kecintaan kepada baginda Rasulullah, kerinduan kepada baginda Rasulullah, maka kapanpun dan dimanapun ia akan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga tidak henti-henti dia ingat akan sejarah baginda Rasulullah, tidak henti-henti dia untuk membayangkan akan pertemuan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah tidak henti-henti untuk mengingat baginda Rasulullah, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-mahabbah wasyauq, kecintaan dan kerinduan untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah punya rasa al-mahabbah wasyauq, maka dimanapun dia mengingat akan tempat-tempat baginda Rasulullah, dia akan menangis meneteskan air mata. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam qasidahnya, beliau menuturkan, inni idza dzukirat manazilu sadati kadat dumu'u an tajrid dama, ya, kadat dumu'ul aini an tajrid dama. Kata Habib Ali radhiyallahu an, ya, aku jika mengingat akan tempat-tempat sejarah-sejarah di mana di situ, ya, baginda Rasulullah begini, baginda Rasulullah begitu, baginda Rasulullah berada di sini dan lain sebagainya. Kadat dumu'ul aini an tajrid dama, ya, maka hampir saja air matanya itu mengeluarkan darah. Kenapa? Likasratid dumu, likasratil buka, saking seringnya menangis sehingga, ya, air mata itu sudah surut, enggak ada lagi, berganti dengan air mata darah. Ini nangis kalau, ya, kira-kira kena susah doang, ya Pak. Kalau kena musibah doang kita nangisnya. Tapi kalau kita ingat-ingat Rasul, kita ingat kepada siksa Allah, jarang, ya, jarang kita nangis. Ya, ini, ya, air mata yang keluar dari mata kita itu akan menjadi saksi nanti kita ini sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merindukan pertemuan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi kita harus menjadi seorang mukmin, seorang umat Muhammadiyah yang benar-benar pengen meniru, melakukan, ya, apa yang sudah diajarkan, dihidupkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam acara-acara seperti inilah kita mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam acara-acara seperti inilah, kecil atau besar acaranya, ya, di mana di situ disebutkan, dituturkan, diingatkan akan akhlak mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lain yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita secercah mahabbah, ya, agar hati kita ini bisa tumbuh menjadi kekasih Allah, kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya kita cinta kepada Allah, tapi kita cinta kepada Rasulullah. Tapi kita pengen kita dicintai oleh Allah dan kita pun dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini, ya, bukan nasihat,
yang Al-Fakir sampaikan, tapi hanya mengingatkan untuk hadirin semuanya dan saya pribadi, ya, di awal daripada masuknya kita di bulan yang mulia ini, mari kita tanamkan niat, ya, dengan niat yang kokoh, niat yang kuat, ya, agar kita bisa menghidupkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesunahan-kesunahan beliau jangan sampai kita matikan. Ajaran-ajaran beliau jangan sampai kita lalaikan. Apa yang itu baik pasti akan menjadi baik. Apa yang itu tidak baik pasti sesuatu yang membuahkan hikmah di dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di malam yang mulia ini, malam yang penuh barokah ini, tidak panjang lebar, Al-Fakir berkata, ya, Al-Fakir mengucapkan karena, ya, maklum, mohon maaf, ya, dari semalam ini kita masih, ya, persiapan acara, dan kemudian paginya langsung acara, ya, maghrib kita terus, ya, ke pengajian, ya, ada taklim, lalu setelah taklim langsung ke sini, ya. Jadi mohon maaf, ya, kalau hanya sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ini pun untuk mengingatkan saya pribadi dan kaum muslimin semuanya supaya kita bisa mengambil manfaat daripada bulan yang mulia ini dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, memperbanyak menghidupkan ajaran-ajaran kesunahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah. Mudah-mudahan Allah sucikan hati kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah berikan kemudahan kepada kita, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Rabbin fanfa'na bi barakatihim wahdina bi siyarihim. Rabbi amitna ala tariqatihim wa mu'afatihim minat. Allahumma ij'al jam'ana hadha dhamman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la alaina wa la hawalina syaqiyan wa la mahruma wa la taj'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Allahumma anfa'na bil husna wanfa'na bil husna warzuqna bil husna fid darain. Allahumma amitna ala dini Islam. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minna mimman yastajibu syafa'atah. Allahumma ij'alna mimman yuhibbuka wa yuhibbu nabiyyuk. Allahumma ij'alna mimman yuhibbu awliya'uk wa yuhibbu ahibba'uk. Allahumma ij'alna mimman yatlubu ridhak wa ridha nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ijma'na fi hadhihi dunya salimin aminin maqbulin marzuqin. Allahumma ijma'na fi hadhihi dunya bijtima'i nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah fil hayat qabla al mamat. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan katsiran muhabban.
Allahumma sallimna wal muslimin wa barikna wal muslimin wa ahfadna wal muslimin wa min ahibbaik ya Rabbana ya Karim ya Rabbu ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi